Halo, jadi perkenalkan nama saya Novel Faros Mustafa dari PKI di MK Teknik Produksi Film kelas A dengan NIM 2213400150. Oke, jadi setelah kemarin itu kita ngebahas tentang subgenre dari apa itu dokumenter gitu, subgenre dokumenter gitu ya. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas format penulisan naskah film. Jadi dari pembuatan naskah film itu ada format-formatnya cuy. Jadi yang pertama itu format penulisan naskah film itu menggunakan format yang konsisten seperti margin, huruf itu kurir 12, lalu halamannya dan spasi. Itu hal yang penting dalam penulisan naskah agar memudahkan komunikasi antar anggota produksi. Lalu yang kedua itu apa? Logika bahasa dalam penyusunan film. Menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks dan karakter, seperti bahasa kasual untuk situasi informal atau formal dalam dialog resmi, sangat berpengaruh pada keaslian karakter dan cerita film. Kenapa? Karena kalau misalnya bahasanya itu nggak sesuai, ya yang nonton juga bingung gitu, buat apa? Lalu yang ketiga, rasionalisasi data, coy. Apaan sih rasionalisasi data itu? Yaitu penggunaan data yang akurat dan rasional. Itu menjadi poin utama, poin penting ya, terutama dalam film, apalagi filmnya film dokumenter, untuk menjaga kredibilitas informasi yang ditampilkan kepada penonton. Jadi datanya itu harus benar-benar konkret dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan jika itu film dokumenter. Lalu yang keempat itu wawancara dalam pengumpulan data. Wawancara menjadi metode penting dalam pengumpulan data untuk film dokumenter. Memungkinkan sutradara mendapatkan informasi mendalam dari narasumber yang relevan dengan tema film. Jadi, wawancara dalam pengumpulan data ini itu juga penting juga. Gak kalah penting ya maksud saya. Jadi, kenapa? Karena ketika sutradara mewawancarai narasumber yang benar-benar terlibat dalam suatu peristiwa, itu akan menjadi bukti yang relevan gitu. Itu menjadi bukti yang kuat. Karena apa? Karena si pelaku atau saksi matanya dari sebuah kejadian itu benar-benar melihat atau terlibat langsung dari kejadian itu. Ya kalian bisa mencari gitu, contohnya kayak dokumenter film, dokumenter judi gitu. Itu pasti ya sutradaranya mewawancarai seorang bandar judinya atau pelakunya atau mantan karyawannya dan hal sebagainya yang pasti berhubungan dengan judi itu dari film itu sendiri gitu kan. Kenapa hal ini penting? Ya karena bisa dipertanggungjawabkan. Karena ya poin yang tadi, yaitu kita perlu kredibilitas, kita perlu informasi yang benar-benar akurat, tepat, dan terpercaya. Lalu yang kelima itu ada studi pustaka. Studi pustaka membantu pembuat film mengumpulkan informasi yang valid yang akan memperkaya cerita serta memberikan latar belakang yang kuat untuk film. Ini juga kenapa penting juga studi pustaka. Nah, ini biar si sutradara bisa mendapatkan referensi, bisa mendapatkan ide-idenya, serta bisa membuat latar belakang yang bagus untuk sebuah film. Contoh ya kayak tadi misalnya film judi, dia pasti mencari infonya bukan hanya dari wawancara, bukan hanya dari narasumber. Mereka pasti si sutradara pasti melakukan studi gitu. Dia mencari seperti apa judi itu, seperti apa mekanisme dari judi itu sendiri. Lalu yang
yang keenam itu ada data visual dalam produksi film. Elemen visual termasuk storyboard dan pemilihan warna sangat penting untuk menyampaikan pesan emosional dan atmosfer film, mempengaruhi pengalaman penonton secara sinematik. Nah, kita kasih contoh lagi, saya kasih contoh lagi dari data visual dalam produksi film ini seperti apa. Misalnya kita film judi, yang seperti tadi contohnya, visual dari dokumenter judi itu biasanya apa sih? Pasti berbau hal dengan gelap gitu, sesuatu hal yang misteri, sesuatu hal yang bahaya, mengancam dan sebagainya. Kan tidak mungkin gitu kan film judi latarnya, suasana, ambience itu jadi cute gitu kan, nggak mungkin. Itu sesuatu hal yang nyeleneh lah ya. Lalu yang terakhir itu pengaruh film terhadap sosial budaya. Nah, film memiliki peran besar dalam membentuk opini publik serta membangkitkan kesadaran sosial dan budaya di masyarakat. Ini juga kenapa penting sebuah film itu, karena masyarakat bisa tahu. Misalnya contoh kayak tadi film dokumenter judi itu, masyarakat bisa sedikit tahu seperti apa sih mekanisme judi, di balik adanya perusahaan judi gitu, judi online seperti apa. Mereka kan hanya taunya dari luarnya saja, mereka nggak tahu dari dalamnya seperti apa. Makanya si sutradara bisa membuat film tentang pertemakan judi ini bisa lebih informatif dan bisa mensadarkan gitu kepada masyarakat halayak umum bahwa judi ini buruk gitu, judi buruk banget. Kenapa gitu? Karena sudah dikasih tahu judi itu seperti apa. Bahkan biasanya kan karyawan-karyawan judi itu dipaksa diperdagangkan secara ilegal. Perdagangan manusia itu masih ada, dan contohnya kayak seperti judi ini. Jadi ini bisa mempengaruhi pandangan masyarakat seperti apa judi online dan bagaimana tanggapannya gitu. Itu. Lalu kenapa poin-poin ini penting? Itu karena poin-poin tersebut itu saling melengkapi untuk menghasilkan film yang tidak hanya menghibur, tetapi juga informatif dan berdampak bagi masyarakat atau audiensnya sendiri. Itu sekian, terima kasih dari saya. Sebelumnya saya minta maaf jika emang video saya jelek atau video saya itu aneh gitu atau terlalu singkat, karena memori saya habis. Ya,